Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya mengundang dua akademisi. Yang satunya akademisi, kaki kanannya akademisi, kaki kirinya di politik. Yang satu akademisi murni. Dr. Muslimin, MSI, beliau banyak menulis di media-media di Sulawesi Selatan, bahkan sampai nasional. Beliau juga seorang dosen di beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Kemudian Dr. Agus Riansah Ridwan atau Agus Peco. Doktornya baru beberapa bulan yang lalu, bulan Juni, insya Allah bulan 9 sudah dilantik. Tetapi malam ini tidak apa-apa disematkan gelar itu karena memang sudah sah secara de facto, tinggal menunggu de jure-nya. Jadi malam ini saya bersyukur didatangi oleh dua intelektual, dua doktor di podcast Om BP. Saya bangga karena mungkin di tempat-tempat lain beliau kalau diundang agak bagaimana gitu. Tapi karena Om WP yang ngundang, alhamdulillah beliau bisa hadir bersama. Nah, kemudian malam ini kita akan berbicara terkait dengan kriteria pemimpin berintegritas. Yang menarik sebenarnya, pemimpin berintegritas ini diteriakkan di mana-mana setelah reformasi, di mana reformasi kemudian diikuti oleh perubahan politik, yakni dari pemilihan tertutup ke dari pemilihan terbuka ke pemilihan tertutup. Maksud saya pemilihan tertutup ke pemilihan terbuka. Kemudian di pemilihan terbuka ini cost atau biaya politik sangat tinggi. Lalu kemudian banyak juga yang mempertanyakan cost atau biaya politik yang tinggi itu tidak diikuti oleh para kandidat yang akan berlaga baik di pileg maupun di kontestasi pilkada, tidak diikuti oleh atau tidak dibarengi oleh calon-calon yang berintegritas. Kita di media sosial juga sering mendengarkan istilah atau kata integritas itu. Nah, malam ini kita akan membahasnya kepada kedua tamu saya. Yang pertama saya percayakan pada Dr. Muslimin. Dari perspektif akademisi melihat integritas itu apa sih sebenarnya? Silakan dokter. Ya, makasih Pak Asri, Om BP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Agus, Pak Dr. Agus, para pemirsa yang berbahagia. Ini temanya menarik ya, Menarik. Pak Asri ya. Iya. Karena kata ini sangat familiar di masyarakat itu, bukan hanya di level politisi, tapi di masyarakat bawah juga sudah ini. Tadi sudah sampaikan itu latar belakangnya. Mengapa integritas itu menjadi begitu penting itu ya. Betul. Nah, sebelum kita jauh ke sana, mungkin kita samakan persepsi dulu. Iya. Samakan dulu persepsinya. Iya. Aku menyatukan persepsi antara akademisi murni dengan akademisi yang politisi. Jadi, samakan persepsi dulu tentang apa sih sebetulnya integritas itu, konsepnya itu kan. Kalau kita melihat banyak referensi yang dijelaskan oleh banyak para pakar tentang itu. Itu baik sekali pengertian di situ. Bahkan di kamus bahasa Indonesia sendiri itu integritas itu sama dengan mutu. Kualitas. Iya, kualitas itu. Nah, dari sekian pendapat di dalam referensi itu, saya menarik satu titik bahwa integritas itu adalah sebuah konsep. Sebuah konsep dalam konsistensi, jadi ada konsistensinya terhadap sikap, kemudian tindakan,
kemudian nilai. Jadi di situ ada nilai, kemudian ekspektasi. Oh, ini integritas ini adalah konsep perilaku manusia. Iya, iya. Perilaku seorang pemimpin yang belum ke sana kita. Belum. Kita masih secara umum dulu iya, ya. Iya. Karena makanya tadi saya bilang ini disamakan dulu persepsinya. Iya. Kalau kita sudah memahami konsep itu nanti kan enak mudah kita membreakdown ke bawah. Ini integrasi ini nanti cantulannya kemana? Apakah ke calon pemimpin atau kita yang masyarakat umum. Kan nanti kan cantolannya ke sana. Setelah kita memahami konsep tadi. Ya, jadi sebuah konsep terhadap sebuah konsep dalam konsistensi terhadap tindakan, sikap, nilai, bahkan ekspektasi. Itu. Nah, terus yang kedua, di dalam integrasi ini ada 4 aspek utama sebetulnya itu ya. Yang pertama adalah kejujuran. Nah, ini yang paling penting ini. Kejujuran, kemudian tanggung jawab, kemudian peduli, 3 peduli, kemudian keempat adalah kerja keras. Nah, kalau ini kita sudah memahami konsepnya, integritas seperti itu, kemudian kita pahami lagi aspek-aspeknya. Nah, sekarang kita tarik kemana nih? Ketarik ke calon pemimpin kita, Pak Agus ini sebagai politisi. Lalu kita tarik ke ke individu yang saat ini diberi amanah misalnya, apakah dia kepala daerah, gubernur, bupati, atau jabatan-jabatan publik lainnya. Ini kan kelihatan ini. Apakah konsep integritas ini termasuk 4 aspek itu ada pada mereka. Itu. Nah, kalau kita sudah melihat itu, kita tinggal sasar saja. Misalnya calon kepala daerah misalnya. Nah, apakah calon kepala daerah di satu daerah itu ada nggak sikap ini? Karena kan penting ini. Tadi kan kita bicara tadi itu. Karena kata integritas ini kan sangat familiar di masyarakat kita itu ya, bukan hanya level elitnya, tapi di bawah juga begitu. Di tapi warung-warung kopi orang sering berdiskusi terkait dengan integritas. Iya, karena masyarakat itu memang integritas itu adalah orang yang memiliki sikap jujur itu. Itu kan bahasa masyarakat. Padahal kalau secara konsepnya itu kan ada 4 aspek di situ. Satu tadi kejujuran, kedua bertanggung jawab, kemudian peduli, keempat adalah kerja keras. Jadi kalau ini sudah dipahami oleh masyarakat Kisaranu, enak kita memotretnya. Oh, saya nanti jadi kepala daerah karena dia memiliki integritas. Oh, dia memiliki sikap jujur misalnya. Dia jujur. Dia bertanggung jawab. Bekerja keras. Kemudian peduli. Nah, itu konsep itu bukan menurut saya, ini konsep menurut. Itu secara ilmiah. Secara ilmiah. Nah, nanti ini kan bisa lagi di breakdown ini. Misalnya jujur. Jujur itu apa sih? Kalau jujur itu bahasa sederhananya kan tersesuaiannya antara ucapan dan tindakan. Jujur kan? Satu kata dengan perbuatan. Nah, kira-kira begitu sederhananya. Misalnya diberi tugas nih. Sebagai apa misalnya, pokoknya sebagai ini jabatan publik misalnya. Nah, kalau dia jujur itu, tentu kan sederhana sebenarnya Pak Asli itu kalau jujur itu. Kalau bukan haknya udah mau ngambil kan? Kan itu kan sederhana itu. Oh, saya ngambil ini kan bukan hak saya. Kalau dia bertanggung jawab, tadi aspek kedua kan? Diberi amanah, oh saya harus amanah. Karena saya duduk di sini kan karena ada yang memilih saya misalnya, ada yang mengangkat saya, maka saya harus bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawabnya itu bukan hanya terhadap dirinya sendiri, tapi juga terhadap pekerjaannya dan orang lain. Nah, kan begitu kira-kira itu. Bertanggung jawab bukan saja kepada masyarakat yang memilihnya, akan tetapi seluruh masyarakat yang ada, misalnya bupati, seluruh masyarakat yang ada di kabupaten itu. Iya, bertanggung jawab. Jadi kalau tadi itu konsep tadi integritas. Kalau dia integritas, maka 4 aspek ini kan harus melekat itu. Kalau dia tidak melekat 4 ini, berarti dia masih bisa dikatakan tidak berintegritas. Misalnya dia hanya pekerja keras, tapi dia tidak jujur. Tidak jujur, betul. Betul kan, bekerja keras. Tapi tidak jujur. Tidak jujur, berarti kan dia belum kategori integritas. Terus dia bertanggung jawab, tapi kan tidak peduli. Tidak peduli, Tidak berintegritas. Iya. Dia peduli, tapi tidak jujur.
Om Bebe bisa bayangkan itu, kalau misalnya ada model seperti ini pemimpin kita ini, dalam satu lembaga misalnya, dia pekerja keras. Pokoknya targetnya harus tercapai sekian persen. Iya. Tapi di balik itu kan tidak jujur. Iya. Ada yang disembunyikan di belakang. Ini tidak bisa dikategorikan integritas, karena integritas itu kan dia harus memenuhi 4 aspek tadi. Iya. Nah kalau misalnya di antara kita ini ada pemimpin seperti ini kan lumayan enak kita kan. Jadi Pak Agus nanti sebagai anggota dewan itu tidak pusing lagi. Ya ngapain dia? Ya orangnya jujur, peduli, pekerja keras, bertanggung jawab. Nah kalau orang kita menemukan pemimpin seperti ini, ya untuk apa kita lagi capek-capek mengawasi kan? Karena dia pasti terkontrol dengan sikap tadi. Nah pertanyaan besarnya, ada nggak seperti itu? Ada yang jujur tapi kan belum tentu pekerja keras. Betul. Ada yang pekerja keras tapi tidak bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab tapi tidak peduli. Tidak peduli. Ada yang peduli tapi tidak jujur. Kan banyak sekali itu. Kriteria yang luar biasa. 4 kriteria ini saya pikir memang sangat sulit kita mendapatkan pada satu sosok manusia. Karena ya kembali kepada manusia itu sendiri. Bahwa ada kurang lebihnya. Akan tetapi kalau kontrolnya bagus, yang saya katakan di Facebook saya tadi siang, kalau dia punya kompas batin, saya pikir 4 kriteria itu bisa dimiliki oleh seorang pemimpin. Memang begitu ya. Jadi kita tidak mengatakan kalau 4 itu nanti sempurna ya. Kan kita manusia nggak ada sempurna. Tapi paling tidak kan mendekati itu ya. Oke, baik Pak Muslimin. Ke Dr. Agus. Tinjauan dari sisi politisnya terkait dengan 4 kriteria yang disebutkan oleh Dr. Muslimin tadi. Perspektif Dr. Agus gimana? Oh ya. Terima kasih Om Epe dan Dr. Muslimin. Beliau ini alhamdulillah masih aktif memberikan tulisan-tulisan untuk memperkaya literasi kita, untuk memberikan pendidikan politik. Karena jadi walaupun beliau ini bukan politisi dalam perspektif politik praktis, tapi pada prinsipnya pergerakan hidup manusia itu adalah pergerakan politis. Pergerakan politis. Sebagaimana yang disampaikan Dr. Muslimin tadi bahwa kita menyamakan perspektifnya. Jadi secara umum, secara ilmiah, saya sepakat perspektif itu bahwa integritas itu kurang lebih harus dimiliki 4 variabel itu, 4 indikator lah kalau kita mau persempit. Ya, ada tadi peduli, kerja keras, jujur dan bertanggung jawab seperti itu. Tapi yang paling perlu kita pahami bahwa integritas ini kan ada yang sifatnya memang secara personality terhadap insan manusia. Betul. Ada juga pemahaman integritas dalam perspektif organisasi atau diantaranya itu adalah pemerintahan. Nah kalau bicara soal integritas dalam perspektif personality manusia, maka yang menjadi fondasi utamanya itu nurani. Fondasi utamanya itu nurani dan akal pikiran yang akan mengelola untuk melempar gerakan-gerakan perbuatan amalia dalam kehidupan. Nurani yang saya sebutkan tadi itu adalah kompas batin. Bahasa Om Epe itu udah pas. Jadi sedangkan integritas dalam perspektif pemerintahan itu tentu bisa saja berbeda karena apa? Etika atau value nilai atau etika moralitas itu bisa saja berbeda-beda orang perspektifnya. Baik pendekatan dalam perspektif agama, pendekatan dalam perspektif keyakinan, kepercayaan dan lain sebagainya. Nah sehingga konsensus itu kan sudah disepakati oleh bangsa ini. Ya sejak dasar negara itu memang dibentuk ya Pancasila sebagai falsafah jati diri. Nah dilanjut dengan lagi misalnya konstitusi kita Undang Dasar 1945 dengan berbagai macam perubahan-perubahan dalam proses sejarah kita. Tentu. Nah ini akan harus, tapi kita begini, saya mencoba menganalisa dari persoalan. Karena perlu diketahui bahwa konsensus Pancasila ini juga berasal dari nurani seorang insan, seorang manusia. Nah, walaupun mungkin
itu dilakukan oleh seseorang, hakikat diri manusia itu hakikatnya kan satu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya itu bisa dijalankan oleh manusia siapapun pada saat proses berbicara soal kepemimpinan. Nah, agar supaya diskusi kita malam ini sedikit agak terfokus, mungkin yang kita maksud ini adalah soal bagaimana berintegritas dalam kepemimpinan. Integritas dalam kepemimpinan. Saya sengaja tadi itu mengambil intisari daripada kriteria integritas itu. Kemudian nanti kan ditinjau dari segi politiknya, segi kepemimpinannya, kan? Itu bisa masuk tuh barang. Saya ingin mencoba bahwa, nah kalau kita sudah masuk pada kriteria integritas kepemimpinan, maka memang harapan kita itu sebenarnya karena kita sudah pada konsep manusia itu satu, terus konsensus kita juga sudah ada, kita tuh memang sebenarnya harus mengoptimalisasi pendidikan politik ini dalam sisi kriteria integritas kepemimpinan. Nah, tema malam ini yang dibawakan oleh UMP menurut saya adalah tema yang sangat luar biasa. Tidak semua media, tidak semua pers mau mengangkat ini. Kenapa saya angkat ini? Saya potong karena memang momentumnya untuk kita bicarakan persoalan ini. Apalagi kan kita akan menghadapi pilkada, bukan Kutai Timur saja, di seluruh Indonesia. Kita tidak bisa memandang persoalan integritas ansik Kutai Timur, tetapi secara nasional. Terima kasih Om Epe. Kalau demikian maka kita kerucutkan saja bagaimana integritas kepemimpinan di Kutai Timur. Karena kalau bicara integritas kepemimpinan ini juga masih sangat luas. Ada integritas di kepolisian, ada integritas di legislatif, ada integritas di eksekutif dan seterusnya, bahkan di tingkat pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau bicara soal integritas kepemimpinan dalam hal kaitannya dengan kita mendekati kontestasi pilkada maka harapan saya betul-betul masyarakat ini jadikan pijakan awal. Itu dia. Jadikan pijakan awal karena itu mulai harus berangkat tidak terhadap personal calonnya. Harus berangkat mulai dari termasuk menurut saya partai politik itu kita kritisi dalam perspektif integritas kepemimpinan. Kenapa? Karena partai politik ini harusnya yang punya tanggung jawab terdepan dalam memberikan pendidikan politik integritas ini. Nah, dalam rangka tentunya untuk mengurangi deskripsi atau pemahaman yang terus-menerus diulang seakan-akan menjadi pembenaran bahwa pragmatisme transaksional itu adalah sesuatu yang normatif, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena kalau ini problematikanya belum mampu dihilangkan, maka integritas kepemimpinan yang kita harapkan itu juga akan tidak bisa. Tidak sedikit orang secara nurani memiliki keinginan ini, tapi itu kan bisa ditentukan oleh satu sistem, sebagaimana saya katakan dalam sebuah berbangsa dan bernegara, termasuk juga sistem lingkungan itu juga akan sangat menentukan sekali. Nah, oleh karena itu, kalau berbicara dalam hal bagaimana pilkada ke depan, bagaimana kita bisa memiliki pemimpin yang berintegritas, ya saya rasa calon-calon yang akan maju ini kan saya rasa orang-orang yang sudah kita kenal. Rata-rata orang yang sudah kita kenal, sehingga paling tidak indikator yang bisa kita pakai ukuran itu tadi, sebagaimana disampaikan Dr. Muslimin, itu bisa kita lihat seberapa jauh tanggung jawabnya secara personal, seberapa jauh kejujurannya, kepeduliannya, seberapa jauh kerja kerasnya, kan? Nah, saya rasa itu harusnya menjadi dasar. Saya rasa kalau masyarakat kita ini sudah, kata Dr. Muslimin, bahwa tidak hanya ini sebenarnya integritas diperlukan oleh kepada elit-elit pemimpin kita, tetapi sebenarnya integritas ini yang paling dasar dulu itu adalah dimiliki oleh masyarakat kita. Karena seintegritas apapun calon pemimpinnya, kalau pada sebuah proses itu pemilihannya sudah tidak berintegritas, maka itu outputnya juga berpeluang untuk tidak berintegritas. Nah, kita bisa lihat output aturan perundang-undangan, output hukum peraturan itu juga kan akan memberikan intervensi dalam tata kelola
ketatanegaraan dan pemerintahan. Jadi tetapi kalau yang lebih lebar begitu kan OMP kita susah untuk mengcounternya. Yang paling tidak memang itu adalah personality-nya dulu. Personality-nya. Nah, saya rasa ke depan kalau memang ada orang yang maju menjadi kepala daerah misalnya orientasinya memang misalnya dari awal bagaimana membeli suara masyarakat atau misalnya melakukan transaksional, ini mudah-mudahan menjadi catatan penting buat masyarakat untuk diberikan sanksi sosial, sanksi politik agar supaya betul-betul kita ke depan itu tidak memiliki dari awal bibit-bibit calon pemimpin yang bisa diindikatorkan integritasnya sudah bisa bermasalah. Betul. Ini mungkin gambaran UMP kalau terkait yang kita bahas terkait soal bagaimana kontestasi pilkada ke depan. Dari misalnya apakah 2 paslon, 3 paslon ke depan, tinggal kita coba lihat integritas daripada calon-calon kita itu. Ya kan? Nah, biar akhirnya ada ukuran awal kita dalam memilih. Saya rasa calon-calon yang mau memimpin juga ini punya jejak rekam. Punya jejak rekam. Karena menurut saya salah satu indikator untuk mengukur orang itu bisa memiliki integritas dalam memimpin, tanggung jawab. Bagaimana seorang pemimpin bisa bertanggung jawab dalam integritas kepemimpinan pemerintahan di saat belum memiliki pengalaman dalam mengelola sebuah pemerintahan. Belum ada rekam jejak yang ditinggalkan. Karena mengelola pemerintahan itu tidak sama mengelola usaha, tidak sama mengelola apa dan sebagainya. Tentu ini juga semoga bisa menjadi bagian-bagian penilaian karena ini bagian konkret sebenarnya untuk mengukur daripada integritas itu. Oke, baik. Dr. Muslimin, ada yang menarik tadi yang disampaikan Dr. Agus bahwa kalau pemimpin kita ingin berintegritas, kita sebagai masyarakat juga harus memiliki integritas itu. Nah, sementara kita lihat kan yang sering dibunyikan orang atau kalangan banyak orang, baik dari pengamat dan lain sebagainya itu bahwa integritas seseorang itu bagus, akan tetapi dia terkendala kepada isi tas. Ini kan yang banyak terjadi nih, iya kan? Integritas Dr. Agus tuh bagus tuh. Kemarin waktu dipilih kan saya tidak pernah mendengar bahwa dia ada bagi-bagi ini dan sebagainya. Karena Dr. Agus memang melakukan pemilaan kepada konstituennya itu yang luar biasa. Kemudian mampu mengelaborasi kader-kadernya di partainya agar supaya ikut mendukung dia. Akhirnya mendapatkan suara terbanyak dan alhamdulillah menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur. Gimana pandangan Dr. Muslimin terkait integritas, popularitas dan isi tas? Jadi gini, OMP itu ya. Dan saya belum masuk ke itu ya. Pemimpin ya. Karena pemimpin itu kan ini beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas ya. Jadi syarat utamanya itu kan ada 2 sebetulnya di situ. Ini pernah kita bahas ini. Pertama dia memiliki integritas tadi ya. Kedua dia memiliki kompetensi. Nah kalau misalnya dia memiliki integritas tetapi tidak memiliki kompetensi, kan juga tidak ini. Nyambung tadi dari Pak Dr. Agus tadi ya, bahwa masyarakat juga harus berintegritas. Nah ini yang agak bias itu ya. Nah begini, integritas itu disematkan pada seseorang ketika seseorang itu menjadi seorang pemimpin, menjadi pejabat publik. Jadi konteksnya pejabat publik. Tapi kan di situ ada kejujuran. Bagaimana seorang rakyat ingin pemimpinnya jujur kalau rakyatnya juga tidak jujur? Itu perspektifnya lain. Kalau kaitan dengan itu kan karena masyarakat kita kan pragmatis itu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa karena pragmatis lalu tidak berintegritas. Ini juga hal yang berbeda. Ini harus bisa itu. Jadi kalau misalnya masyarakat pada saat momen pemilu, katakanlah ada money politik, artinya masyarakat menunggu serangan fajar atau serangan duha, itu kan pragmatis tuh. Betul. Tapi apakah masyarakat ini tidak berintegritas? Nah, kita agak sulit mengukur di situ. Karena integrasi itu kan selalu dilabeli pada seseorang yang diberi amanah. Jadi dia memegang jabatan publik. Misalnya kepala daerah yang ada di eksekutif ya.
misalnya jabatan-jabatan struktural, Iya. kemudian di legislatif, anggota DPR. Anggota DPR. Nah, ini kalau mereka ini kan pasti disematkan itu integritas, karena ada tanggung jawab di situ sebagai pejabat publik. Jadi dia diberi tanggung jawab oleh masyarakat. Nah, tentu dia harus bertanggung jawab jabatan itu kepada masyarakat. Itu makanya disebutnya jabatan publik. Nah, karena dia seperti itu, maka dia harus berintegritas. Karena kenapa berintegritas? Karena dia kan mengelola sebuah sumber daya, anggaran namanya. Betul. Kalau masyarakat tidak mengelola anggaran, kita tidak bisa menyematkan masyarakat harus berintegritas. Karena mereka kan tidak mengelola anggaran. Mereka bukan pejabat publik. Nah, kalau masyarakat memberi amanah sebagai orang yang duduk di legislatif, di eksekutif, berarti kan dia harus berintegritas. Jadi tolak ukurnya seperti itu, karena ada tanggung jawab mengelola anggaran. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi kan bukankah begini juga? Mungkin saya bisa. Oke. Jadi itulah kenapa di awal saya mencoba memisahkan integritas ini dalam perspektif umum dan dalam perspektif khusus. Karena kalau kita bicara integritas dalam perspektif umum, maka itu sebenarnya itu berlaku untuk semua manusia. Kalau sudah kita berbicara integritas dalam sebuah kepemimpinan atau misalnya public society, misalnya dalam kepemimpinan publik atau dalam rangka mewujudkan good governance dalam sebuah pemerintahan negara, provinsi atau mungkin kabupaten, maka memang secara penekanan itu sering ditekankan bagaimana penyelenggara birokrasi, penyelenggara eksekutif, legislatif itu memiliki termasuk yudikatif dalam sisi berintegritas. Tapi itu berintegritas seperti saya katakan tadi terhadap regulasi yang mengatur mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Misalnya anggota DPRD itu dia harus berintegritas terhadap MD3, berintegritas terhadap Tatip. Pada aturan. Iya, karena kalau dia pada saat dia labilisasinya sebagai wakil rakyat, integritasnya terhadap perspektif rakyat secara umum, maka kalau begitu kita tidak perlu tatanan perencanaan dalam pengelolaan anggaran. Kita sifatnya insidentil aja. Ada yang ini tidak perlu diurus prosesnya sampai misalnya mulai dari RKPD, Musrembang dan lain sebagainya. Sesuai keinginan. Karena sesuai keinginan aja. Itulah makanya saya coba tapi sebagai akademisi tentunya Dr. Muslimin memotretnya kan lebih lebih global. Tapi karena diskusi kita malam ini agar supaya ada ending diskusi. Maka saya coba tadi menanyakan apakah kita fokuskan diskusinya dalam perspektif terkait kita mendekati kontestasi pilkada gitu loh. Karena begini, itu kan satu pandangan berpikir dari Dr. Muslimin bahwa yang mengelola anggaran itu adalah seakan-akan adalah legislatif dan eksekutif. Dalam sisi aturan ketatanegaraan kurang lebih bahasanya begitu. Tapi dalam perspektif umum juga itu sebenarnya rakyat itu adalah merupakan pemimpin tertinggi dari sebuah negara demokrasi. Karena dia lahir, pemimpin itu lahir dari rakyat. Tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran, mereka terlibat dalam mulai proses musrembang. Bahkan reses itu yang hadir juga rakyat. Jadi itu proses pengelolaan sebenarnya. Nah, kalau dari awalnya itu semua ini mekanismenya tidak berintegritas, tadi dari yang kita pilih itu hanya soal yang katanya banyak isi tasnya. Memang ada persoalan berat terhadap demokrasi kita dalam memilih pemimpin ini. Saya rasa ada ambiguitas dalam mewujudkan pemimpin yang berintegritas itu, Om. Kenapa? Pernah juga di podcast kita bahas mungkin dengan Dr. Muslimin juga bahwa saluran untuk memunculkan seorang pemimpin apakah di eksekutif maupun di legislatif itu pure melalui jalur politik. Tidak melalui sebuah ada tim seleksi, bagaimana caleg-caleg itu memang dinilai dari awal gitu loh. Mulai dari penilaian integritasnya, jejak rekamnya. Tadi ada satu lagi yang pernah mungkin juga dibahas soal kapasitasnya dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Dr. Muslimin itu tidak salah, tapi itu dalam perspektif umum. Itu juga dalam yang lazim memang yang dituntut berintegritas itu memang adalah pemimpin. Memang itu dalam beberapa sudut pandang. Tapi tadi kan
dalam perspektif umum. Nah, itu kalau perspektif umum apa yang disampaikan beliau, variabelnya peduli, bertanggung jawab, kerja keras, jujur, dan lain sebagainya itu. Tapi malam ini kita tentunya ada satu poin bagaimana integritas kepemimpinan ini lebih diperkecil lagi dalam kontestasi pilkada. Nah, makanya saya coba supaya publik yang menonton kita ini kan mayoritas juga publik yang suasananya juga suasana kontestasi pilkada. Tentu harapannya juga podcast kita malam ini tuh arahnya yang ke sana. Biar menjadi pendidikan politik juga dalam menghadapi itu soal apa itu integritas. Tadi alhamdulillah Dr. Muslimin sudah memaparkan secara umum deskripsinya, secara ilmiah apa-apa itu. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa beri pencerahan. Karena gini, sebagaimana saya katakan tadi, yang mau maju-maju ini adalah orang yang pernah memimpin. Orang yang pernah memimpin gitu loh. Sehingga untuk mengukur tentang integritas yang dia miliki, itu sangat harusnya masyarakat sudah memiliki database-nya. Seharusnya masyarakat mulai memiliki jejak rekamnya. Ada rekam jejak yang ditinggal oleh calon-calon pemimpin kita yang ingin berlaga. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa integritas itu adalah merupakan potensi yang dimiliki manusia yang bisa dilakukan sehingga dia menjadi orang yang berintegritas. Nah, tentu integritas ini sama kalau bicara soal kepala daerah, anggota dewan apa dan sebagainya itu pakai indikator dia. Ada persentase karena kesempurnaan itu tidak mungkin. Nah, yang sering bahaya itu kalau perspektif publik itu bahwa nanti dianggap orang berintegritas itu kalau sempurna. Makanya kalau misalnya tidak pernah indikatornya mengukur berapa persen yang mampu diperbaiki dalam sisi infrastruktur. Berapa persen yang mampu diperbaiki, misalnya anggaplah di Menate Kuta Timur untuk semua. Berapa persen mampu ditata dalam perspektif urusan pendidikan. Berapa persen mampu ditata dalam perspektif misalnya infrastruktur. Berapa persen mampu ditata dalam perspektif birokrasi. Berapa persen mampu ditata dalam perspektif persoalan sosial. Nah, itu indikatornya. Kalau misalnya ditemukan masih satu jalan yang belum selesai, 2 jalan, 3 jalan dalam variabel umum tanpa membuat persentase, saya khawatir kalau begitu tidak akan pernah ada pemimpin yang berintegritas. Karena memang kan masyarakat kita kan sebagian besar juga dalam tanda petik masyarakat yang kurang literasi, Saya anggap masyarakat yang kurang literasi itu bahwa seorang pemimpin itu harus 100% menyelesaikan janji politiknya pada saat pilkada. Padahal ini kan tidak bisa begitu juga. Seperti apa yang dikatakan Dr. Agus tadi. Kewenangannya kan tidak absolut. Nah, itu dia makanya. Iya kan? Pak. Nah, silakan Pak Mas. Menanggapi dari Pak Dr. Agus. Yang terakhir tadi itu kan terkait dengan kinerja itu. Jadi antara integritas. Jadi ini 3 itu ya, kompetensi, integritas dengan kinerja. Jadi kalau kompetensi dengan integritas ini kan masih di ranah inputnya itu ya. Nah, sementara kinerja tadi sampaikan itu masuk di outputnya. Di output. Nah, makanya di seorang pemimpin itu dia harus memiliki kompetensi tadi. Karena kalau tidak memiliki kompetensi, maka integritas dengan 4 aspek tadi ini menjadi tidak kelihatan. Jadi cara memotret dan mengukurnya itu, kalau kita mau misalnya kepala daerah si A misalnya, apa yang sudah dilakukan? Jadi cara menilai berhasil tidaknya itu kan nanti di ujung itu. Kita tidak bisa menilai di awal. Karena di awal itu kan makanya di dalam manajemen perencanaan itu kan ada namanya input, ada namanya proses, ada namanya output, output kemudian outcome, kemudian impact. Nah, kalau kita mengukurnya hanya sampai di tataran output, itu belum bisa kita. Bisa kita menyatakan bahwa itu berhasil atau tidak berhasil. Jadi output itu pasti tataran realisasi. Misalnya kita membangun jalan misalnya 100 kilo misalnya. Anggarannya misalnya 100 M. Dengan speknya misalnya seminisasi. Nah, ini udah jalan ini, sudah jadi jalan 100 meter, 100 kilo. Dengan seminisasi. Nah,
ada dokumentasinya, ada pelaporannya sebagainya. Itu baru tataran output. Nah, apakah seorang kepala daerah itu bisa dianggap berhasil? Nah, kalau perspektifnya masyarakat awam, berhasil. Iya. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan berhasil. Kenapa? Karena setelah output itu ada namanya outcome. Jadi outcome itu nilai manfaatnya. Apakah jalan yang sudah dibangun itu memberikan nilai manfaat? Ya, memberikan nilai. Nilai manfaat. Nah, setelah itu masuk ke impact-nya. Dampaknya. Jadi setelah jalan ini selesai, dilewati oleh ada mobilisasi ekonomi, mobilitas ekonomi di situ. Ternyata yang tadinya pendapatan masyarakat itu mungkin 1 bulannya sebelum ada jalan itu 1 juta. Setelah selesai jalan itu menjadi 10 juta. Itu namanya impact. Jadi mengukurnya seperti itu baru masuk kinerja. Nah, apakah kepala daerah itu sampai seperti itu ke sana? Ya, pokoknya kalau dia sudah memberikan nilai manfaat kepada masyarakat dengan perubahan ekonomi tadi, itu baru dikatakan berhasil. Jadi kalau masih dia berupa jalan, realisasi 100 miliar tadi, tetapi belum bisa memberikan manfaat kepada pengguna jalannya, belum bisa dikatakan dia berhasil kinerja karena jalan itu belum bisa diukur nilai manfaatnya. Nah, sama dengan tadi itu, misalnya ada proyek pengadaan perahu misalnya, nelayan. Nelayan misalnya. Perahunya sudah selesai. Jadi input, proses, output. Udah selesai perahunya, 10 unit atau 100 unit misalnya. Diserahkan ke nelayan. Nah, apakah kepala daerah itu bisa dikatakan berhasil ketika menciptakan atau membuat perahu itu? Iya, belum tentu. Jadi cara mengukurnya setelah perahu itu bermanfaat bagi nelayan tadi. Misalnya sebelum ada perahu, nelayan pendapatannya mungkin 1 juta per bulan. Tapi setelah ada perahu menjadi 10 juta. Itu baru dikatakan berhasil. Karena sudah ada dampak dari program itu. Jadi cara mengukurnya seperti itu. Nah, makanya integritas tadi itu selalu disematkan kepada personal atau orang yang diberi tanggung jawab tadi. Karena dia kan mengelola dia. Betul. Nah, kalau masyarakat itu bukan integritas sebetulnya, dia lebih pada kecerdasan. Kecerdasan memilih. Makanya masyarakat kita itu dikasih cerdas dulu supaya pada saat dia memilih orang yang berintegritas. Tadi. Kalau dia tidak cerdas, dia tidak bisa membedakan apakah yang saya pilih ini orang berintegritas atau tidak. Karena nggak cerdas. Jadi orang tidak cerdas itu gampang sekali dispekulasi. Itulah yang menyebabkan banyak pemilih pragmatis itu. Karena tidak cerdas, kan cerdas dengan pragmatis itu kan saudara kembar itu. Betul. Jadi orang-orang tidak bertanggung jawab tadi memanfaatkan situasi itu. Udahlah kita serang saja. Ada yang menarik itu saya sampai ketawa sendiri tadi di Facebook saya itu bahwa ya masyarakat itu cerdas sebenarnya. Kecerdasan mereka itu ngambil uangnya tidak milik orangnya. Itu kan salah satu kecerdasan juga tuh. Bagaimana nih? Itu namanya cerdik itu. Dokter Agus, silakan. Perbedaan pandangan dari ini sebenarnya lebih kepada perspektif. Betul. Lebih kepada perspektif. Karena saya juga tetap pada analisis bahwa semua manusia itu harus berintegritas. Itu karena kita menjadi satu kesatuan dalam sebuah, kalau bicara berbangsa bernegara, pemerintahan, tidak terpisahkan. Bahkan kita ini dikatakan wakil rakyat, berarti rakyatlah bos kita itu sebenarnya. Karena dia memilih kita. Kalau dalam strata kerajaan Bugis, yang Pak Bati itu lebih tinggi. Ini logika mudah. Jadi saya rasa dalam perspektif umum apa yang disampaikan Dr. Muslimin itu benar, bahwa pada saat yang diukur itu impact-nya. Itu sepakat. Dan bicara, tetapi kalau kita fokuskan lagi kepada soal kepala daerah dan wakil kepala daerah misalnya, maka BPK itu merupakan alat ukurnya, gitu, yang memberikan ukuran soal itu. Di luar daripada orang ada underestimate atau ada orang mungkin misalnya nilai trustnya terhadap penyelenggara itu itu di luar. Itu biasa. Secara kelembagaan negara mereka lah yang memiliki
kewenangan tentang itu. Iya, iya, iya. Yang menilai soal mulai dari input tadi sampai kepada impact. Nah, makanya saya katakan kalau mau kita berperspektif dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, dasar integritas umum aja dulu. Bagus itu, saya sepakat itu. Dasarnya dari dia ini punya nilai kejujuran honesti yang bagus tidak? Penilai sekapasitas orang pekerja keras tidak? Orang yang akuntabel, orang yang bertanggung jawab tidak? Peduli. Ya peduli nggak? Ya kan? Kan indikator mengukurnya itu gampang, gampang sekali. Tinggal ditanya tetangga kiri kanannya sebenarnya itu kan. Makanya saya selalu berpikir begini. Sebelum dilanjutkan ini, bahwa saya selalu berpikir itu bahwa orang mengatakan incumbent itu tidak bisa dikalahkan. Justru saya menganggap incumbent itu bisa dikalahkan. Lihatlah aja rekam jejaknya. Kalau rekam jejak yang ditinggalkannya tidak sesuai dengan apa yang selama ini dijanjikan, ya kan? Ya selesai barang itu. Tetapi kalau rekam jejaknya sesuai dengan apa yang dijanjikan, nah disinilah fungsi kita untuk mengetuk hati masyarakat untuk cerdas memilih. Ya, silakan. Jadi gini, setiap insan itu punya potensi integritas. Iya. Nah, ada tuh semua. Pada saat kita diberi nurani, maka potensi integritas itu dari 4 variabel yang disampaikan Dr. Muslimin itu udah masuk. Kapasitas yang diberikan Allah kepada kita itu digunakan tidak kan itu intinya. Nah, itulah yang kita nilai. Dan kalau mau disimpel, orang yang taat terhadap penciptanya itu cenderung berintegritas. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Karena ada kontrol. Jadi gini. Tetapi saya sebelum ini tadi itu saya lanjut masalah PPK tadi. Karena itu belum selesai ya. Jadi itu akan diukur di sana. Akan diukur. Makanya saya katakan tadi itu. Nah, contoh kalau kita misalnya Kutai Timur. Saya rasa Kutai Timur itu sekarang itu makin rigid. Bagaimana pemerintah itu berintegritas. KPK itu memiliki satu badan dalam rangka untuk melakukan pencegahan. Bahkan detail sekali KPK sekarang. Mulai dari perencanaan sudah terlibat. Makanya misalnya MCP itu sudah digunakan dalam satu sistem melakukan perencanaan program, manajemen pelaksanaan program. Mereka terlibat, yang dianggap itu tidak dibutuhkan masyarakat secara input dicoret mereka. Jadi pembangunan atau rencana itu berdasarkan kebutuhan. Pokoknya dinilai berdasarkan visi misi kan begini. RPJPD sekarang prosesnya RPJPD misalnya. Nanti RPJMD. Nanti kan visi misi yang disampaikan calon kepala daerah, wakil kepala daerah kan harus berkesesuaian dengan ini. Tidak boleh, karena pada saat dulu untungnya ada regulasi terbaru keluar katanya. Pada saat yang menyusun RPJMD itu misalnya pemimpinnya lain, dia nanti yang terpilih, maka dia bisa merombak APBD kita itu berdasarkan visi misi yang pernah disampaikan, tapi tidak boleh bertentangan dengan RPJPD dan RPJMD. Makanya saya katakan, kalau diskusi integritas kepemimpinan dalam kontestasi pilkada kita mau bahas, saya karena secara umum, alhamdulillah Dr. Muslimin sudah jelaskan apa integritas. Pemerintah ini sudah loh. Dulu belum pernah kita menggunakan sistem meritokrasi dalam rangka untuk tata kepangkatan dan tata peletakan orang dalam sisi anjab. Sudah dilakukan di Kutai. Dan itu mendapat penghargaan. Ya kan? Tidak ada lagi selip-selipan. Ya, intinya harusnya secara prestasi, secara kualitas, secara kemampuan kinerja, itu sudah menjadi daya ukur untuk menempatkan seseorang. Sehingga ada pergantian yang tidak perlu terlalu penyesuaian keahlian dalam sisi birokrasi. Nah, kita bicara dalam sisi SIPD. Kita itu di dalam SIPD kita, itu program-program yang belum terlalu prioritas dalam artian yang karena ada yang lebih prioritas, itu tidak masuk dalam kamus usulan. Di SIPD itu OMP sekarang ada namanya. Dan kabupaten kita menggunakan sistem SIPD ini sudah 3 tahun terakhir ini, sejak kepemimpinan ASKB gitu, seperti itu. Nah, kalau berbicara integritas, saya katakan tadi, kalau seorang pemimpin itu sudah menggunakan alur, sudah menggunakan perangkat yang disediakan pemerintah, itu menurut saya itu sudah berintegritas. Sudah berintegritas. Soal integritasnya itu secara persentase integritas yang paripurna atau tidak paripurna, nah itu
dinilai saja, karena memang dalam menilai pemimpin itu bahkan dalam penilaian tidak wajar dan wajar juga pakai variabel persentase seperti itu. Nah, jadi kalau dia on the track dengan regulasi-regulasi yang ada, itu sangat berintegritas. Makanya ada penilaian integritas kepala daerah, wakil kepala daerah. Ya, memang kalau bicara Kutim ini, memang kita perlu elaborasi, inovasi, percepatan. Ya, dan itu butuh kapasitas. Nah, butuh kinerja terhadap perangkat-perangkat di bawahnya ini. Nah, kita harus akui Kutim itu pernah mengalami stagnasi dalam sisi birokrasi. Benar. Nah, ditambah lagi kita mengalami suatu kondisi misalnya COVID. Tapi kalau coba kita tanya percepatan dalam mengelola ekonomi setelah COVID, kira-kira Kutim itu kategori yang bagaimana kan bisa dilihat juga gitu loh maksud saya. Nah, ini kalau bicara soal integritas dalam perspektif kepemimpinan kepala daerah termasuk kontestasi rencana ke depan. Nah, saya rasa malam ini Dr. Muslimin ya pasti akan mencoba menjelaskan secara perspektif umum terus. Karena beliau kan pasti akan konsep keilmuan yang beliau akan sampaikan. Dan beliau tidak akan menyentuh hal-hal yang itu dasar yang harus dipahami publik. Karena memang kalau dasar keilmuannya tidak dipahami publik, nah karena perspektif saya adalah perspektif aplikatif, integritas aplikatif, saya cobakanlah variabel-variabel integritas di dalam penyelenggaraan OMP. Tadi mau menyampaikan apa? Pak jadi gini, saya tidak mau masuk ke. Kita pahami itu. Silakan aja, Bu. Sebenarnya bisa kita bedah itu masalah mengukur kinerja itu gampang saja. Tapi yang menarik tadi itu yang Dr. Muslim berikan contoh tuh. Kenapa saya bilang menarik? Agar supaya publik kita di Kutai Timur itu memahami sesungguhnya. Banyak tidak paham. Jadi gitu ya, kalau kita berkonteksnya kinerja itu tadi. Tapi saya tidak mau masuk ke dalam ranah birokrasi. Itu ya. Saya hanya mencoba memberikan pencerahan terkait dengan integritas tadi. Jadi kalau kita mengukur integritas calon pemimpin itu ya, apakah yang sudah menjalankan atau yang belum menjalankan, itu kan saya sependapat itu ada track recordnya itu. Tapi track record ini kan tidak harus dilihat dari sisi birokrasinya, ya. Artinya dari sisi legislatifnya atau eksekutifnya. Kan bisa saja dia misalnya seorang pengusaha misalnya, atau seorang politisi, tapi dia belum pernah masuk di dalam dunia birokrasi. Kan bisa dipotret itu kinerja track recordnya. Maksudnya dia seorang pengusaha atau apalah gitu ya, atau seorang politisi, misalnya dia memimpin sebuah partai misalnya, tapi dia tidak pernah masuk ke dalam legislatif atau eksekutif, itu bisa diukur integritasnya. Integritas dia bisa diukur di tempat dia berada. Di mana dia profesi. Sesuai dengan profesi, betul. Karena kan bisa diukur itu. Misalnya dia memimpin organisasi itu. Nah, bagaimana dia mengelola organisasi itu. Sehingga orang-orang di dalamnya itu merasa aman, atau lembaga itu perusahaan itu atau misalnya partai itu misalnya itu berkembang pesat. Nah, itu kan bisa semua dipotret. Nah, kalau dia pernah di birokrasi misalnya, pernah jadi kepala daerah, itu lebih gampang lagi sebenarnya. Atau dia menjadi politisi misalnya di anggota DPR. Itu lebih gampang, tapi saya kadang agak susah mengukur itu kinerjanya anggota DPR karena mereka ini kan kolektif kolegial ya. Jadi tidak personal. Kalau dia kepala daerah itu mudah kita ngukur itu. Misalnya dia kepala daerah 5 tahun. Kan dilihat saja misalnya RPJMD-nya. Kan dalam RPJMD itu kan ada visi misinya, ada program. Lalu diturunkan pada organisasi perangkat daerah menjadi Renstra, kemudian menjadi Renja. Nah, itu kan semua bisa terukur itu. Nah, kalau misalnya 1 tahun itu ada perubahan misalnya tadi itu, yang contoh tadi jalan itu, yang tadinya mungkin tahun pertama jalannya hanya mampu misalnya 100 kilo misalnya. Nah, terus jalan tahun kedua masuk sampai 500 kilo. Itu kan berarti ada 4
400 km kan? Iya, ada sekitar 400% peningkatannya. Iya, itu secara kuantitas. Tapi secara kualitas kan kita belum mengukur. Tapi kualitasnya itu bisa diukur tadi. Yaitu masuk ke nilai manfaatnya tadi, impact-nya tadi. Itu kualitas namanya. Jadi setelah dibangun jalan tadinya 100 kilo menjadi 500 kilo. Nah sekarang jalan 500 kilo ini berpengaruh enggak kepada aspek ekonomi masyarakat itu? Nah itu bisa diukur. Misalnya orang yang lewat itu mobilisasi perdagangan menjadi lancar. Kemudian petani, pedagang, pembiayaan berkurang. Itu bisa diukur. Nah artinya selama kepemimpinan itu berarti berhasil itu. Nah itu ada grafiknya itu, kelihatan itu grafiknya kalau sudah diukur itu. Nah makanya saya katakan bahwa mengukur kinerja itu memang masyarakat harus tahu itu sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh birokrat itu. Karena kan banyak itu, loh ini mana nih kepala daerah kita misalnya, ini kok banyak sekali jalan berlubang ini. Nah kan banyak juga masyarakat nggak tahu mana yang menjadi kewenangan kepala daerah bupati misalnya, mana yang menjadi kewenangan gubernur provinsi, mana yang menjadi kewenangan pusat. Nah ini kan harus dicerahkan ke masyarakat. Katakanlah misalnya jalan di luar sana itu, yang ada strap kuning itu, tengah itu, kan banyak orang nggak tahu nih apa guna kuning ini. Kuning itu kan artinya jalan yang dibiayai oleh APBN. Nah kalau dibiayai APBN, boleh enggak kepala daerah bupati atau gubernur masuk di situ? Tentu kan ada mekanismenya. Betul. Nah kalau masyarakat secara umum itu enggak paham itu, ini kok jalan mau ke Bontai ini banyak sekali rusak ini. Nah nanti kan, ini bupati lagi yang kena ini, padahal kan bupatinya lagi yang diteriaki. Bisa saja karena mereka enggak paham. Nah yang seperti ini kan harus di pemahaman. Ini baru konteks tadi itu proses dan outputnya. Belum kita masuk ke ke impact-nya tadi. Jadi memang mengukur kinerja itu enggak sembarang itu Om BP itu. Jangan sampai kita terjebak hanya proses output sudah jadi. Persoalan like in dislike. Like in dislike, kemudian mungkin pernah dikecewakan atau bukan dikecewakan, kecewa ya kan? Tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang telah dibuatnya sehingga teriaklah dia kan. Baik kan anjing yang menggonggong, akan tetapi orang ketawa juga gonggongannya tidak realistis gitu loh. Kan banyak begitu tuh. Apalagi di media sosial kita sekarang ini saya amati ini luar biasa. Iya kan? Apalagi menghadapi pilkada. Ya, Dr. Agus. Ya, jadi kita ini bersyukur nih ada Pak Dr. Muslimin di Kutai Timur ini. Artinya orang yang tidak banyak orang yang punya akademik yang bagus. Betul. Konsep, ide, gagasan bagus, tapi belum tentu punya keinginan besar untuk mentransfer. Untuk berbagi. Dan itu sudah dibuktikan beliau dalam literasi tulisannya di beberapa media cetak dan online seperti itu. Nah kalau terkait apa yang kita bahas malam ini, saya sengaja menggiringnya selalu soal persiapan kontestasi. Karena itu kan biar ada perspektif politik yang dibawa oleh Dr. Agus. Maksud saya biar ada impact-nya juga podcast malam ini. Gitu. Sebenarnya kenapa kita tidak mau menggiring ke hal-hal seperti itu? Harus digiring Om Ebe. Nah, maksud saya begini. Saya pikir juga pengamat atau penikmat podcast ini sudah mengetahui arah pembicaraan kita sesungguhnya. Karena hanya kan kita tidak mau berterus terang, karena biasanya dalam keadaan seperti ini kita berterus terang banyak yang baper. Tapi sebenarnya memang sudah waktunya kita itu membuat satu tema yang konkret. Karena kalau kita masih selalu berada pada tataran deskripsi, masih dalam tataran etimolog atau dalam tataran pemahaman dasar, memang itu ruangnya tidak di podcast lah Om Ebe. Bagusnya itu memang dibuat seminarnya, loga karyanya dan sebagainya. Nah mudah-mudahan ini kan gini, pernah juga kita kupas soal bagaimana BIMTEK dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang itu kan dipandang juga negatif. Padahal belum tentu juga negatif. Perlu juga dikata beliau perlu juga diberikan assessment dulu. Indikatornya gitu loh Kak. Sebenarnya gini Pak Agus, saya juga banyak baca itu teriakan-teriakan baik di medsos WA Group itu kan sebenarnya itu teriakan-teriakan yang ingin hanya mendapat perhatian sebenarnya. Tapi itu juga bagus sebagai kontrol agar supaya BIMTEK itu tidak
tidak asal-asalan. Asal-asalan gitu. Itu bagus tuh, bagus Artinya juga kembali tuh. ke outcome. Nah, itu dia, ya kan? Ya. Jadi itu Om Epe. Jadi kita memang berharap ada perubahan di setiap kontestasi, baik pileg maupun pilkada itu pelan-pelan dasar berpikir, mudah-mudahan malam ini pelan-pelan orang ingin memahami lebih lanjut soal integritas itu. Ternyata kita ini punya tanggung jawab juga kalau memilih pemimpin. Kalau salah memilihnya, itu berdampak juga terhadap 5 tahun. Dan saya pikir memang. Terus yang kedua, harus kerja keras. Kalau memang kita anggap sudah calon ini akan memberikan impact yang bagus terhadap satu kehidupan atau peradaban, harus kerja keras memenangkan gitu loh. Bicara peduli ya harus peduli terhadap situasi politik kita. Kan harus peduli kita. Yang harus kedua, bertanggung jawab. Harus jujur kita memilih bahwa memang ini yang baik, ini yang tidak baik. Jangan sampai kita berubah menjadi ini baik hanya gara-gara ada serangan subuh kata Dr. Muslimin tadi. Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa di saat kita memiliki, makanya kita senang saya Dr. Muslimin memulai dari persamaan perspektif. Harusnya itu juga ada persamaan perspektif dari bawah juga dengan persamaan perspektif dengan orang yang dipilih. Karena kalau di tengah-tengahnya itu sudah soal kepalsuan, berarti kan nilai kejujuran tidak ada. Itu agak-agak rumit menyambungnya. Jadi harapan publik terhadap bagaimana kesejahteraan masyarakat, misalnya merakyat terhadap pemimpin yang dipilih, itu agak rumit karena dari awal memang sudah masyarakat dinilai sebagai sekelompok orang yang bisa dibeli. Nah ini kan yang harusnya sudah kita, menurut saya pelan-pelan kita kuras tema-tema yang harus sering kita sudah angkat sebenarnya. Soal orang berubah tidak berubah itu Om Epe, itu silakan kembali ke masing-masing. Itu persoalan lain. Tapi paling tidak di hadapan publik dan di hadapan pencipta ada ikhtiar yang coba kita bangun. Dan mudah-mudahan itu bisa menilai kebaikan seperti itu. Nah mudah-mudahan podcast ini juga selalu saya tekankan itu bahwa podcast ini kan niat saya itu bagaimana ikut mencerdaskan logika politik rakyat. Mencerdaskan dia itu ya seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Muslimin bahwa ya memang untuk memilih seorang pemimpin yang berintegritas itu diawali dengan pemilihan cerdas. Tugasnya bukan hanya partai politik. Ini pernah kita bahas nih. Bagaimana kita turun ke bawah, partai-partai politik turun ke rakyat untuk menyampaikan, bukan hanya tugas partai politik sebenarnya. Tugas kita semua. Tugas media juga begitu. Tugas podcast ini juga begitu tuh. Iya kan? Kalau logika politik rakyat selalu dibungkam dengan hal-hal yang berbau money politik, ya kapan kita bisa memilih pemimpin yang berintegritas? Saya pernah baca satu poin ini bahwa ciri-ciri pemimpin yang berintegritas itu adalah di mana pemimpin itu dia dipilih oleh masyarakat, diikuti oleh masyarakat bukan karena faktor dia membeli masyarakat. Jadi itu pernah saya baca. Jadi kalau orang itu menyenangi seseorang, memilih seseorang bukan karena faktor transaksional, itu indikator awalnya orang ini memiliki integritas yang apakah dia karismatik, apakah nilai kejujuran penelitinya tadi, apakah memang dilihat dia orang yang bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan Dr. Muslimin sebagai indikator daripada yang dimaksud dengan integritas tadi. Itu pernah saya baca, dan pernah juga saya baca bahwa pemimpin tertinggi dari sebuah kepemimpinan itu adalah integritas. Jadi ini tidak sederhana soal integritas ini dalam. Nah, saya itu Om Epe, di dalam tagline saya sejak saya maju menjadi wakil rakyat itu persaudaraan, kemanusiaan dan integritas. Kenapa integritas itu saya masukkan? Bukan karena saya sudah berhak dinilai berintegritas atau tidak. Saya jadikan tagline itu kan trigger. Tagline itu kan penyemangat. Yang kedua pengendali, mengingatkan diri kita,
kamu pakai label ini nggak malu tidak? Ya, itu tujuannya. Nggak malu nggak kalau tidak jujur? Tujuannya rem, Ya, tujuannya ya, menjadi rem, makanya saya gunakan itu. Oke, ini sudah mau masuk 1 jam nih. Sebenarnya diskusi ini bisa panjang nih. Tapi nanti saya tidak berhenti sampai di sini aja. Saya akan mengundang Dr. Muslimin, Dr. Agus untuk hadir di sini mengawal proses bagaimana agar kita mendapatkan seorang pemimpin atau kepala daerah yang betul-betul sesuai dengan cita-cita bangsa ini, mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan yang sesuai dengan isi amplop di serangan fajar. Bukan itu yang kita inginkan. Kesimpulan dari diskusi ini, Dr. Muslimin. Jadi baik Pak Asri, Om WP. Jadi sebelum kesimpulan itu, jadi saya mau menjelaskan sedikit ya tentang itu hal-hal yang terkait dengan pemilih tadi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seorang pemimpin yang berintegritas, saya sepakat tadi Pak Dr. ya. Maka pemilih juga harus cerdas itu. Jadi cerdas, kemudian prosesnya juga harus berintegritas itu. Nah itu sudah pernah kita bahas. Satu. Terus yang kedua, ini persoalan personality integritas ini saya tadi membuka tadi itu ya, secara konsep itu ya. Itu kan sebetulnya kepada masyarakat sebetulnya. Bahwa ayolah kita memilih pemimpin kita itu dengan memakai nurani kita. Jadi hal-hal yang terjadi di pileg yang lalu itu cobalah kita buang itu. Jadi kita memilih pemimpin itu betul-betul karena memang layak untuk dipilih. Itu konsepnya seperti itu sebetulnya. Makanya saya menjelaskan tadi bahwa pemimpin yang berintegritas itu seperti ini kriterianya. Nah, maksudnya supaya masyarakat kita yang memilih itu, itulah yang menjadi referensinya. Karena kalau tidak seperti itu, ya terus kapan lagi kita mau mencoba kan? Nah, padahal pemimpin yang kita pilih itu kan kalau mereka bekerja dengan baik, kan nanti kan kembali ke kita masyarakat. Betul. Bukan untuk mereka, untuk kita masyarakat. Jadi kalau kita memilih pemimpin yang baik, yang benar, yang memiliki kompetensi, berintegritas, sehingga nanti ujungnya kinerjanya bagus, pasti kembali ke kita masyarakat. Termasuk yang di legislatif ya. Karena pemerintah itu kan bukan hanya di eksekutif, juga di legislatif. Nah kalau keduanya ini sama-sama tadi berintegritas, hasil pemilihan masyarakat yang berintegritas. Jadi ini enak kita itu ya. Jadi program yang visi misi yang dijanjikan oleh calon kepala daerah kita itu pasti akan dilaksanakan. Makanya saya Om BP itu saya kan banyak menulis opini artikel ya. Saya punya tulisan itu kurang lebih 100 opini itu ya. Saya pernah membahas itu kriteria memilih pemimpin di pilkada itu sampai 6 sesi itu. Salah satu yang menarik di dalam tulisan saya ada 2 itu. Yang pertama dia harus visioner. Kedua itu tentang integritas tadi. Itu saya uraikan secara panjang gitu. Yang dimaksud dengan visioner itu seperti apa? Integritas seperti apa? Itu masih ada tulisan itu. Dan itu dimuat di beberapa media itu ya. Itu ada 100 tulisan yang Dr. Muslim membuat. Itu disimpan dokter. Itu bisa dibuat satu buku. Iya kan? Kan tulisan-tulisan esai begitu itu menarik sebenarnya. Dia menjadi bahan bacaan ringan, tetapi kalau bahan bacaan ringan seperti itu masuk di logika kita. Ada poinnya di situ sebenarnya. Ya poinnya tadi ingin mencerdaskan kita harus berbagi itu ya, supaya kita punya pandangan sebetulnya kita ini memilih pemimpin itu siapa sih? Karena selama ini kayaknya ada kebuntuan itu, seolah-olah masyarakat memilih pemimpin itu bukan untuk dia. Padahal kan untuk dia. Untuk dia, betul. Bukan untuk si pemimpin tadi. Nah ini yang kita mau luruskan tadi. Karena ada kebuntuan di sini. Oh saya milih si A itu karena dia tidak sadar bahwa itu untuk dia itu. Nah ini kita coba buka itu. Makanya saya banyak menulis itu seperti itu. Bahwa kita memilih pemimpin itu. Kalau pemimpin yang kita pilih itu betul bekerja dengan benar dan baik, pasti kembali ke masyarakat tadi hasil manfaatnya. Tapi kalau tidak baik, kembali juga. Nah itu Mas Ade. Jadi filosofinya kita memilih pemimpin itu sebetulnya untuk kita, untuk masyarakat, bukan untuk si pemimpin tadi. Nah itu. Itu. Oke, baik. Kira-kira begitu ya. Dr. Agus. Ya, jadi tadi Dr. Muslimin sudah sedikit memberikan beberapa ahli yang menjelaskan tentang definisi
integritas. Ya, salah satu yang menyampaikan bahwa integritas itu adalah kesesuaian bagaimana itu menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatan. Ya, makanya saya katakan kalau integritas itu untuk mengukurnya bahwa calon ini memiliki integritas itu memang dilihat soal ketakwaan sebenarnya terhadap penciptanya. Kenapa? Karena definisi yang disampaikan dokter tadi bahwa seperti kesesuaian itu juga sama dengan definisi iman. Definisi iman itu kan tasdiqu biqalbi, peneguhan dalam hati, diyakini betul-betul di dalam hati, baru al-arkanu bil lisan, diucapkan dengan lisan, baru dilakukan dalam perbuatan. Nah, jadi saya rasa itulah hakikat yang sesungguhnya yang harus dilakukan. Nah, tetapi kalau bicara soal pemerintahan kembali bahwa kita tidak bisa menilai berdasarkan alam pikir kita. Karena integritas dalam pemerintahan itu punya lagi alat ukurnya, indikator alat ukurnya, yang meliputi di dalamnya itu sebagaimana disampaikan Dr. Muslimin bahwa mulai dari inputnya itu benar enggak secara penginputan. Sekarang itu penginputan dengan 4 saluran input itu betul-betul rigid itu. Bahkan sebelum RKPD terbentuk itu dipastikan semua hasil pokir, hasil musrembang, hasil semuanya itu saluran sudah dimuat. Bahkan diikat RKPD tidak boleh berbeda jauh dengan KUA PPAS. KUA PPAS tidak boleh jauh berbeda dengan APBD, diverifikasi dan sebagainya. Itu mulai awal prosesnya, bahkan FGD-nya pun dilakukan dengan KPK, bidang pencegahan dan sebagainya. Diperiksa alatnya oleh BPK dan lain sebagainya. Nah, walaupun semua alur sistemnya sudah dibikin berintegritas, tetapi kembali ke personalnya, Kalau dia personalnya sudah memiliki akuntabel, memiliki tanggung jawab, memiliki kerja keras, memiliki tadi kepedulian, memiliki juga soal kejujuran, maka secara otomatis kinerja dan kapasitasnya terlihat. Jadi makanya saya katakan integritas ini merupakan pemimpin tertinggi dari kepemimpinan. Ya, kenapa? Karena dia nurani itu. Betul. Nah, makanya cara ngukurnya adalah siapa calon yang masih memiliki nurani agak tinggi. Ya, karena kalau mencari yang sempurna agak ribet kita gitu. Jadi saya nyambung dikit ya. Jadi integritas itu paralel dengan kejujuran. Paralel itu. Jadi integritas paralel dengan kejujuran dan biasanya itu berkarakter kuat. Itu poinnya sih. Jadi kalau kita masyarakat kita ini kalau bahasa kita karismatik lah. Jadi kalau masyarakat kita mau memilih pemimpin itu tadi. Jadi kalau orang berintegritas tadi dengan 4 aspek tadi, biasanya itu melekat itu kejujuran. Kemudian dia berkarakter kuat. Nah, itulah mengapa di pendidikan kita itu, Pak Dr. Agus itu, kurikulum kita itu pendidikan karakter itu menjadi poin penting di situ. Kenapa? Karena nilai-nilai kejujuran itu harus dibangun sejak dini. Nggak bisa kalau dia sudah besar, sudah mahasiswa baru mau diajak jujur, nggak bisa. Jadi mesti dari dini, dari tingkat sekolah dasar. Itu dibangun itu karakternya. Karena tadi filosofinya tadi kalau dia berintegritas, artinya dia kejujuran melekat, kemudian dia memiliki karakter tadi. Nah, itu. Ada pertanyaan tuh? Ada pertanyaan? Saya kira tidak ada pertanyaan. Bahkan penonton kita ini menikmati apa yang kita bicarakan malam ini. Dan juga pembicaraan ini saya tidak akan simpulkan. Biarkan penonton menyimpulkan sendiri apa yang kita bicarakan malam ini. Silakan Pak Agus. Dr. Agus. Iya, tadi sebenarnya agak blank sedikit, tapi tidak apa-apa. Jadi begini, memang kita ini perlu ini materi-materi seperti ini, materi-materi, dan tidak usah dianggap tabu. Tidak usah dianggap tabu materi begini. Kenapa? Kita ini kan sering menganggap, semakin kita anggap tabu, maka para elit-elit birokrasi dan elit-elit politisi kita itu juga akan semakin menyembunyikan
kebijakan-kebijakan. Nah, tetapi kalau ini dibikin terbuka, masyarakat menjadi paham semua. Tercerahkan ya. Nah, masyarakat paham semua sehingga kontrol pengawasannya juga menjadi terukur. Jadi kritiknya menjadi konstruktif. Jadi kalau dia misalnya mengkritisi suatu persoalan, itu kelihatan solusinya apa gitu. Nah, dan orang-orang yang cenderung memainkan di tengah-tengah misalnya melakukan konfrontasi atau mungkin provokatif dan sebagainya itu tidak punya ruang. Karena masyarakat kita nanti tidak mudah diprovokatif. Nah, yang paling poin penting sebelum kita close pertemuan kita OMP itu adalah gini. Peristiwa terhadap tidak terlalu munculnya perhatian yang diinginkan masyarakat itu tidak bisa dipungkiri bahwa penyebabnya memang karena kecerdasan memilih tadi. Saya coba menggunakan bahasa yang sama. Dan integritas orang yang mau dipilih itu tidak pernah betul-betul diseleksi dengan baik oleh para pemilih kita. Kalau ini terus pola dibiarkan memilih pemimpin hanya persoalannya yang tidak berkarakter, yang tidak memiliki akuntabel tanggung jawab, yang tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki nilai kejujuran tadi, maka kita akan selalu bermimpi mendapatkan pelayanan yang bagus dalam kehidupan. Karena kita tidak akan mampu memunculkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas tadi. Nah, itu mungkin harapan kita dengan dibahasnya ini betul-betul mudah-mudahan yang mendengarkan, yang membaca, yang menonton bisa menjadikan sebuah perenungan OMP. Bahwa kita ini ibaratkan kita sering diberikan sebuah masukan, salah satu karakter orang yang tanda kutip tidak bagus dalam berpikir itu adalah orang yang masuk dalam lubang yang sama. Nah, kalau kita membiarkan diri kita ini masuk dalam lubang yang sama terus, ya agak repot kita gitu. Ya, oleh karena itu kita kritiki saja calon-calon pemimpin kita dalam perspektif pilkada ini dengan kriteria apa yang disampaikan sudah Dr. Muslimin tadi. Setelah itu kita lihat kinerjanya kan mudah ini men-tracking calon-calon kita ini. Ya, saya sepakat juga bahwa memang yang belum bisa juga dikatakan nanti tidak bisa memiliki kinerja yang bagus tapi ya memang butuh adaptasi, butuh penyesuaian karena regulasinya itu kalau kita punya usaha sendiri itu berbeda regulasinya di saat bicara pemerintahan. Kadang-kadang saya pernah bertemu orang dari misalnya pengusaha masuk menjadi wakil rakyat atau menjadi kepala daerah. Itu kadang-kadang konsep idenya ada yang dituangkan itu tersumbat dengan regulasi. Yang dulunya mungkin dia bebas berpikir untuk melakukan elaborasi, itu agak-agak rule. Dan malahan kalau dia keluar dari rule, lepas lagi integritasnya kan seperti itu. OMP. Mungkin itu close saya malam hari ini, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran dua dokter yang dimiliki Kabupaten Kutai Timur ini, yang sama-sama memiliki niat yang baik untuk mencerdaskan logika politik rakyat. Seperti apa yang dikatakan oleh kedua tamu saya ini, saya tidak mau menyimpulkan di podcast ini. Biarkan para penonton, biarkan kita semua menyimpulkan dan merenungkan apa yang disampaikan kedua tamu saya malam. Sebelum saya akhiri, saya akan membaca yang saya tulis sebelum kedua tamu saya ini datang. Saya harus baca ini agar supaya bisa juga menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Untuk memimpin dengan efektif, pemimpin membutuhkan kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada hubungan yang bisa terbangun. Tanpa kepercayaan, tidak ada tim yang mau bekerja sama, karena kepercayaan adalah berkat dari setiap jenis hubungan. Dan kepercayaan itu dibangun dari integritas. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.